Selanjutnya adalah acara ilmiah yang akan dibawakan oleh dan Ibu Nur Yani, kami persilakan. Horas. Karena saya dari suku Batak jadi saya panggil Horas. Selamat siang, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Kakak, Teteh, semuanya. Kami dari angkatan ke-13 mencoba memberikan sedikit informasi tentang menua itu adalah proses alami. Ini adalah terkait semuanya tentang kegiatan kita sehari-hari. Bagaimanapun lansia itu adalah usia emas dan salah satu standarnya untuk negara maju juga. Nah, apa yang disampaikan oleh rekan saya nanti tolong Bapak Ibu didengarkan baik-baik karena akhir dari penyampaiannya akan ada sedikit sesi surprise. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rosmen. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat untuk semua. Alhamdulillah, saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang lebih, tetapi sebagai anak yang ingin selalu bersama dengan keluarga, dengan eyang, dengan opa, oma, dan semuanya di sini. Bahwa sehat itu adalah hal yang memang harus kita nikmati dengan baik. Sehingga saya yang sebagai mungkin angkatan yang lebih muda, itu anak bungsu untuk mengajak kepada semua yang hadir, diantaranya para guru-guru saya semua di sini, pembimbing-pembimbing saya di rumah sakit, di sekolah, itu adalah hal yang sangat membuat saya belajar untuk bisa berdiri di sini walaupun dengan sedikit informasi yang saya akan sampaikan. Ini hanya bukan sebagai memiliki nilai, tapi hanya untuk menyemangati. Biar tetap semangat di hari tua sesuai dengan topik kita, menua adalah proses alami. Ya, jadi saya juga tidak akan menyebutkan satu persatu semua yang ada di depan saya. Saya akan mengasah rasa sayang saya hormat saya, sehingga sebagai anak yang paling kecil bersemangat untuk tetap hadir di setiap acara. Dan kebetulan Ibu Mudes sebagai ketua, tahun-tahun lalu tidak acara begini ya Bu ya, nggak ada pakai ngobrol-ngobrol begini, tapi untuk sekarang kita punya sesuatu yang berbeda. Ya udah, yang kecil silahkan berbagi sedikit ilmu. Bukan berbagi, sebetulnya udah pintar semua sih ya kalau kita lihat daripada pengalaman hidup, daripada proses pembelajaran, menghadapi stres, tapi paling tidak yuk tetap berobat, tetap kita lakukan yang namanya cerdik seperti apa, nanti kita akan sama-sama melihat di sini. Izin untuk semua. Terima kasih. Kita lihat di sini bahwa ya, kita adalah semua alumni 1 sampai 13. Artinya kalau kita hitung semua mungkin akan sangat banyak, tetapi alhamdulillah walaupun sekarang mungkin tidak mencapai semua target yang diinginkan, paling tidak 90% sudah hadir hari ini. Begitu kalau para undangannya. Kita berkumpul di sini sebetulnya bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi juga kita mensyukuri perjalanan hidup. Kalau saya lihat dari pengalaman bunda-bunda saya, bagaimana beliau dulu seperti apa, dan di sini juga ada yang namanya bunda kita tadi yang umurnya sudah 86 tahun. Kemudian Pak Haji Aus angkatan pertama dan pasangan. Apakah saya nanti akan sampai ke sana? Nanti ibu-ibu sekalian akan sampai, insya Allah. Tetapi walaupun Tuhan mungkin sudah menentukan kapan kita akan dipanggil, dan untuk mengisi itu banyak hal yang harus kita lakukan, bahwa lansia harus semangat. Artinya bahwa mensyukuri perjalanan hidup yang telah kita lalui bersama adalah hal yang membuat kita selalu menjadi lebih bersemangat. Saya dengan Mami Wati banyak kegiatan, kesana kesini, itu membuat kita menjadi seperti muda kembali. Lebih dari 50 tahun, mudah-mudahan itu menjadi semangat kita seterusnya ya.
Baiklah, kita lihat. Jangan takut menjadi tua. Kira-kira, kalau saya melihat saat ini, kayaknya semuanya nggak takut menjadi tua. Senang, apalagi bisa berkumpul di sini, melihat yang muda-muda berkreatif, melihat yang semangatnya masih ada dengan Pak Jaena yang masih semangat walaupun sudah banyak hal-hal yang dilewati ya Pak ya, yang lain-lain juga saya sebutkan satu persatu. Tetapi hal itu juga membuat juga yang remaja semakin semangat, harus lebih dari yang sudah senior dari kita semua ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau selanjutnya bahwa sudahkah hari ini kita mengucapkan terima kasih tubuh kita yang setiap hari bagaimana tangan kita bekerja, bagaimana kaki kita melangkah. Kita bersyukur karena dengan kaki, dengan rezeki, dengan umur, sehingga para bunda-bunda dan bapak-bapak tercinta yang ada di sini mampu meluangkan waktu hadir di sini bersama kita sekalian. Terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin, semuanya berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Bahwa menua itu adalah bagian dari kehidupan. Lansia tetap dapat hidup sehat, bahagia. Kemudian kalau lihat menua adalah pasti kita akan menjadi tua, tetapi menjaga kualitas daripada di usia 6 adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita ingin eksis, ikutilah nanti sedikit beberapa tips yang akan kita tayangkan di sini, bahwa diantaranya adalah tetap aman di usia kita, yaitu usia 60 tahun ke atas, termasuk ada yang sudah 86 tahun. Yang penting, pertama, hindari atau berbaring terlalu lama. Kenapa? Kita tahu bahwa dengan adanya spastik atau ketidakaktifan akan menurunkan fungsi daripada otot-otot tubuh kita. Semuanya pasti sudah tahu karena kita adalah orang-orang kesehatan ya. Jadi pasti akan tahu. Kemudian memaksakan diri saat sakit atau lelah. Itu juga merupakan yang perlu kita hindari. Kemudian aktivitas yang berisiko juga kita harus hindari. Tetapi yang harus kita lakukan, bergerak setiap hari sesuai dengan kemampuan. Artinya dengan jalan sekian menit, dengan olahraga yang hanya di tempat juga adalah salah satu untuk melenturkan otot-otot kita, merelaksasikan daripada kondisi kita sehingga pembuluh darahnya menjadi lancar. Kemudian tetap bersosialisasi, diantaranya itu seperti ini. Kita ada reuni, ada perkumpulan pengajian, kemudian ada juga yang seperti misalnya jalan-jalan dan bersama healing-healing, apalagi sekarang kita tahu ya bunda-bunda, ibu-ibu kita ini senangnya pasti healing-healing. Minggu depan kita akan pergi dengan IGD, betul ya Pak Haji Aus? Insya Allah bisa, kita IGD akan jalan-jalan juga, kita menginap minggu depan, insya Allah bisa ketemu lagi untuk hal ini. Kemudian, nah kita sehat dimulai dari gerak, olahraga ringan otomatis mungkin jalan di tempat ya. Kemudian juga tetap bugar dan otot tidak menjadi kaku. Aktivitas menyenangkan sudah kita lakukan, contohnya latihan angklung. Ini seperti Bu Ana, Bu Ecin, Mami dan teman-teman kita ikut latihan angklung. Dan bisa jalan-jalan juga untuk menambah wawasan ya. Mungkin ada yang lain-lain. Kemudian kita lihat bahwa gizi seimbang. Artinya kita kan di usia tua pasti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sangat pasti mampu, jangan banyak misalnya minum yang kopi, kemudian yang asin-asin dikurangi sesuai dengan kebutuhan dari kita. Kita kan sudah sering berobat ya, jadi ada aturan-aturan dan kita bisa menjaga diri kita dengan baik ya. Kemudian banyak minum air putih yang akan menetralisir di dalam tubuh kita. Kemudian sehat dan bahagia. Kira-kira menurut ibu-ibu, bagaimana kalau dikatakan sehat dan bahagia? Saya pikir ini semua punya cucu, punya anak. Mungkin kira-kira ada yang bisa berbagi tips untuk sehat dan bahagia berkumpul dengan cucu? Silakan. Saya rasa pengalamannya udah hampir semua. Mungkin Bunda, kan cucunya udah berapa cucunya? 13. Kira-kira apa yang membuat Bunda menjadi semangat dengan cucu-cucu adalah seperti ini. Kira-kira apa Ibu? Alhamdulillah atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat berbahagia dengan sering kumpul dengan anak sama cucu, sehingga
kita masih merasa muda terus gitu karena bergaul dengan anak-anak, dengan cucu. Alhamdulillah anak-anak saya tinggalnya tidak terlalu jauh. Jadi mereka sering bergantian datang ke rumah, itu sebulan sekali gantian. Anak saya kan 4 orang ya. Ntar siapa yang mau datang ke mama minggu ini gitu. Nah nanti datang gitu. Terus saya tanya mau masak apa kita gitu, nanti kita makan bersama gitu. Terus yang lain dikasih apa? Kasih tahu nih hari ini masakan di mama ini gitu. Mama masak sendiri. Jadi sangat bahagia kumpul dengan anak cucu, mantu. Alhamdulillah mereka semuanya juga berbahagia dengan kehidupan yang sesuai keadaan masing-masing. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Bapak sudah lebih dahulu, semangat itu harus tetap ada ya Bu ya. Saya rasa semua sama, punya hal yang sama untuk mencari kebahagiaan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian tertawa. Kemudian meredakan stres itu adalah salah satunya tadi tertawa. Dengan cerita dari Bunda Muniro, Haji Muniro, orang mudah-mudahan itu semua pasti sudah, kalau misalnya ada masalah-masalah itu adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lihat di sini bahwa tetap bermanfaat di usia emas. Tadi saya pikir di awal-awal juga sudah sangat banyak mengatakan bahwa kita di usia emas ini harus tetap menjaga kesehatan. Harus tetap menjaga silaturahim, harus tetap menjaga bahwa kita selalu berpikiran positif, ya. Dan kita menjadi seorang pemaaf karena berdasarkan pengalaman hidup mungkin bisa mencari solusi untuk setiap masalah. Mudah-mudahan itu adalah menjadi kita juga selalu ingin bergerak, ingin aktif, ingin lebih baik. Bagi yang mungkin punya keterbatasan, masih ada hal lain yang membuat menjadi semangat melihat cucu, bermain, dan lain-lain. Itu mungkin aktivitas yang selalu kita lakukan sehari-hari ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita akan, ini juga saya tidak terlalu banyak, tetapi nanti seperti Mbak Rosman bahwa kita harus juga, ini saya pikir dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah rutin berobat. Tapi terus terang aja, kadang-kadang masih ada yang tidak patuh terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Karena mungkin tadi saya malas untuk berobat. Nah, di sini saatnya kita selalu mengingatkan bahwa hal self evaluation di sini membuat kita menjadi lebih bisa menjaga diri dengan baik. Nah, untuk kesimpulan, mungkin dari ibu-ibu semua pernah dengar nggak tentang cerdik? Tentang cerdik. Kira-kira ada yang pernah mendengar tentang cerdik? Kalau misalnya apa itu cerdik? Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Pertama, cek kesehatan secara berkala. Udah rutin ya. Kemudian nyalakan asap rokok. Kemudian rajin aktivitas, diet seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik. Kira-kira dari teman-teman sekalian di sini yang angkatan 13, saya minta tolong mungkin Bu Endang, ada senam sedikit ya terkait dengan merelaksasikan otot-otot, senam cerdik untuk Bu Endang Wudiningsi, saya persilakan. Ya, kita sama-sama merelaksasikan dengan senam cerdik. Ya, bahwa ini mungkin Mas Dimas tolong dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Yani sudah memaparkan sangat banyak. Jadi saya hanya mengingatkan saja bahwa cerdik itu gampang diingatnya dengan gerakan-gerakan. Kami minta semua audiens untuk berdiri. Terima kasih. Hidup sehat sebenarnya tak susah. Penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, tanyakan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang.
sehat sebenarnya tak susah. Penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, tanyakan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Gaya hidup sehat sebenarnya tak susah. Penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, tanyakan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Terima kasih Bu Endang. Gimana, capek Pak? Capek? Capek sedikit ya mengeluarkan keringat di hari siang. Akan juga memutar metabolisme, sisa-sisa racun dikeluarin dari dalam tubuhnya dengan keringat yang kita keluarkan dalam waktu sekian menit ya. Saya sendiri karena udah tambah gendut, akhirnya baru segitu udah terasa, waduh ini perlu ada pengurangan berat badan. Oke, tadi sudah kita lihat bahwa kesimpulan terakhir adalah bersama, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan di rumah. Mungkin tidak seperti yang waktunya, sesuaikan aja dengan kemampuan dari masing-masing bunda-bunda sekalian. Nah, hal ini tidak banyak lagi yang akan saya sampaikan. Tadi saya juga sempat bersedih bahwa sahabat-sahabat yang mendidik kita, semoga tenang di alam sana, itu di bawah tahun sebelum kita reuni ketiga. Iya, jadi ini nih setelah reuni ketiga. Yang lalu itu memang kita punya data, tetapi karena terlalu banyak ya, jadi kita ambil yang paling terupdate bahwa itu pun kalau kita lihat ya, iya ngumpul 2023 Bu. Iya 2023. Jadi untuk mengenang itu semua bahwa perawat memang selalu bersama. Perawat memberikan yang terbaik walaupun di usia semakin tua, kita tetap bisa berkiprah di dalam dunia perawatan dengan baik. Amin. Semangat terus para lansia. Mungkin sampai sekarang saja, terima kasih. Salam sehat. Menua itu pasti. Tetapi menua sehat dan manfaat adalah pilihan kita semua. Sampai ketemu di reuni selanjutnya, insya Allah kita semua masih bisa berkumpul. Belum ada yang mendahului dari kita semua. Sehat terus. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang tepat sebagai anak, mohon arahan dan bimbingan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, saya kembalikan dengan Bu Rospen sebagai awal yang memberikan aktivitas. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah ada sedikit keren? Tepuk tangan dong buat Bu Yani. Tapi semua itu lansia hidup sehat itu memang pilihan. Dan nama untuk yang hidup lansia usia